Halo pecinta Timnas Indonesia, kembali lagi dengan channel Sport News Indonesia. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang Timnas U23. Ya, Timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ya, kemarin skuad Timnas Indonesia sudah berangkat ke Dubai untuk melakukan pemusatan latihan. Skuad yang berangkat ke Dubai itu adalah skuad yang berasal dari liga domestik. Sedangkan untuk pemain-pemain yang berasal dari liga luar negeri atau pemain abroad nanti akan menyusul. Berikut adalah skuad Timnas U23. Di kiper ada Hernando Ari dari Persebaya, Adi Satrio dari PSIS, Erlangga Setio dari Persis, Dava Fasya dari Borneo FC. Nah, sedangkan di back ada Rizky Ridho dari Persija, Alfreanda Dewangga PSIS Semarang, Justin Hubner Shimizu Osaka, Komang Teguh dari Borneo FC, Muhammad Ferrari dari Persija, Pratama Arhan dari Suwon FC, Doni Tripamungkas dari Persija, Haikal Al-Hafiz dari PSIS, Zaki Ashraf dari PSM, Ilham Rio dari Persija, Bagas Kava dari Barito Putra, dan Natajo Aon dari SC Heerenveen. Sedangkan di posisi gelandang ada Ivar Jenner dari FC Utrecht, Arkan Fikri dari Arema FC, Rifki Dwi dari Persita, Raihan Hanan dari Persija, Iksan Nur dari Borneo FC, Witan Sulaiman dari Bayangkara FC, Jim Kelly dari Persik, Marcelino Ferdinand dari KMSK Dense, Fajar Faturrahman dari Borneo FC. Adapun di penyerang ada Rafael Struijk dari ADO Den Haag, Ramadan Sananta dari Persis, dan Hoki Caraka dari PSS Sleman. Nah, totalnya ada 28 pemain ya yang dipanggil. Tetapi dari 28 pemain itu ada 6 dari klub luar negeri yang belum ikut pemusatan latihan ya, yaitu Ivar Jenner dari FC Utrecht, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, Marcelino Ferdinand KMSK Dense, Justin Hubner Shimizu Osaka, Pratama Arhan dari Suwon, Nathan Aon dari Heerenveen SC. Nah, sisanya 22 pemain bermain di kompetisi dalam negeri. Yang 22 pemain itu udah berangkat ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk melakukan pemusatan latihan. Di sana nanti mereka akan melakukan uji coba dengan Arab Saudi pada tanggal 5 April dan Uzbekistan pada 9 April. Nah, kedua laga uji coba tersebut kemungkinan akan dilakukan secara tertutup, jadi tidak akan disiarkan oleh televisi ya. Nah, adapun jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia ada nanti tanggal 15 April melawan tuan rumah Qatar, tanggal 18 April melawan Australia, dan tanggal 21 April melawan Yordania. Ya, sekarang kita lihat untuk pertandingan Qatar ya. Kita coba review di 2023. Pada tanggal 20 September 2023, Qatar menghadapi Jepang di Asian Games ya. Saat itu Qatar kalah 3-1 dari Jepang. Lanjut, Qatar menghadapi Palestina U23, Qatar bermain imbang. Sedangkan pertandingan terakhir di Asian Games, Qatar menghadapi Cina dan berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Cina. Lanjutnya, Qatar berhadapan dengan Kuwait di uji coba. Qatar menang 1-0. Qatar lawan Australia, Qatar kalah 1-2. Qatar lawan Jordania, Qatar menang 1-0, dan Qatar berhadapan dengan Uzbekistan, imbang 1-1. Qatar berhadapan dengan Uzbekistan di pertandingan kedua, Qatar kalah 1-2. Nah, dari sini kita lihat sebenarnya Qatar tidak bagus-bagus amat ya. Kita ada peluang untuk mengalahkan Qatar nanti. Apalagi skuad kita adalah generasi emas ya. Kita banyak pemain-pemain U23 yang sudah bermain di timnas senior dan menjadi
pemain inti di timnas senior. Sedangkan yang lain juga kebanyakan yang main di Liga 1 adalah pemain inti di klubnya masing-masing. Kecuali yang bermain di luar negeri ya, kebanyakan adalah pemain cadangan. Bahkan kayak Pratama Arhan gitu. Itu belum pernah mencicipi menit bermain di Suwon FC. Tapi nggak apa-apa, kualitas di luar negeri sama di dalam negeri tentu berbeda. Buktinya Pratama Arhan bisa menjadi pemain utama ya di timnas. Dan kualitasnya bagus gitu. Ya mudah-mudahan kita melawan Qatar nanti bisa menang ya, menang 1-0 atau imbang lah, nggak apa-apa imbang. Ya lanjut kita akan melihat kekuatan Australia. Nah, di 2024 ini Australia sudah beberapa kali melakukan pertandingan ya. Salah satunya adalah di Australia menghadapi Irak. Dimenangkan oleh Australia dengan skor 2-1. 23 Maret 2024, Australia menghadapi Mesir. Dalam waktu normal, Australia bermain imbang 1-1 dan menang 2-1 saat adu penalti. Selanjutnya Australia menghadapi Korea Selatan. Waktu normal imbang 2-2 dan kalah 3-4 saat penalti. Nah, di sini kita lihat Australia sepertinya menjadi tim paling kuat di grup ini nanti ya. Dibandingkan dengan Qatar nih. Tanggal 17 November, Qatar sempat berhadapan dengan Australia di Arab Saudi. Dan Qatar kalah 1-2. Arab Saudi juga menderita kekalahan saat menghadapi Australia dengan skor 1-3. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kekuatan Australia lebih baik daripada Qatar. Harapannya nanti Indonesia bisa imbang ya lawan Australia ya, kalau nggak menang ya. Kalau menang tentunya agak sulit, tapi kita bisa berharap imbang lawan Australia. Nah, selanjutnya lawan kita ada Yordania. Nanti di tanggal 21 April kita akan berhadapan dengan Yordania. Nah, kita lihat nih pertandingan sebelumnya nih. 12 Oktober 2023, Mesir mengalahkan Yordania dengan skor 3-1. Sebelumnya Mesir dengan Australia di waktu normal imbang ya. Nih, Qatar lawan Yordania. 1-0 untuk Qatar. Arab Saudi lawan Jordan 1-1. Thailand lawan Jordan. Thailand kalah 1-3 ya, Jordan menang. Nah, Irak U23 lawan Jordan. Yang menarik ini Jordania menang 3-1. Nah, dilihat di sini Jordan kalah dengan Qatar. Jadi dari 3 lawan Indonesia, Jordania, Qatar, dan Australia, saya lihat Australia tim paling kuat. Lanjutnya ada Qatar, apalagi Qatar sebagai tuan rumah ya. Lanjutnya ada Jordania. Terus Indonesia. Nah, di sini harapan kita menang lawan Jordania. Walaupun skornya 1-0 gitu ya, apa 2-1 atau 2-0, kita menang lawan Jordan. Kita menang lawan Jordan, imbang sama Qatar, imbang sama Australia. Mungkin kita bisa berharap lolos di situ. Atau kita menang lawan Jordan, menang sama Qatar, dan imbang lawan Australia. Kita bisa lolos seperti itu. Kalau kita lolos, kita bisa masuk babak 8 besar.